Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Malinda dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum dengan NIM 099. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Yang mana dalam hal ini materi yang akan saya paparkan mengenai perselisihan hubungan industrial. Lalu ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Lalu yang kedua ada penyelesaian hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang PHI. Selanjutnya yaitu materi yang pertama ataupun pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian perselisihan hubungan industrial. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya perselisihan hubungan industrial ini dikenal sebagai perselisihan perburuhan yang mana ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam Undang-Undang PHI yang mendefinisikannya sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha dengan pekerja, buruh atau serikat pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan mengenai hubungan kerja maupun perselisihan antara serikat pekerja ataupun serikat buruh dalam suatu perusahaan. Lalu dalam hal ini pula ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 22 yang memiliki arti yang sama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dalam selanjutnya yaitu ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama yaitu ada perselisihan hak. Dalam perselisihan ini biasanya timbul karena tidak dipenuhinya hak seseorang, di mana ada salah satu pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu ada perselisihan kepentingan atau Belangengeschillen. Nah, perselisihan ini biasanya timbul karena tidak adanya kesesuaian syarat-syarat kerja dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Lalu yang ketiga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam perselisihan ini dapat terjadi apabila adanya kesesuaian pendapat mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak. Lalu yang terakhir ataupun yang keempat yaitu perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau buruh lainnya yang ada dalam suatu perusahaan. Perselisihan ini terjadi karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan. Lalu untuk pembahasan yang kedua yaitu ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama ada penyelesaian biparit. Cara ini hampir sama halnya dengan negosiasi. Yang mana dalam penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa melibatkan pihak lainnya. Penyelesaian ini juga bertujuan agar dapat tercapainya kesepakatan bersama yang didasari kerjasama yang harmonis. Adapun rinciannya yang pertama yaitu ada musyawarah untuk mufakat antara para pihak yang dapat membuat risalah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu ada jika terjadi kesepakatan dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani kedua belah pihak sehingga perjanjian ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Yang ketiga ada perjanjian tersebut wajib didaftarkan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Lalu yang terakhir ataupun yang keempat, ada apabila perjanjian bersama tidak dilaksanakan, maka dapat diajukan permohonan kasasi
pada pengadilan hubungan industrial setempat. Lalu penyelesaian ini paling lama dilakukan dalam 30 hari sejak dimulainya perundingan. Namun apabila jangka waktu tersebut telah terlewati dan salah satu pihak menolak untuk berunding dan atau tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan biparti ini dapat dikatakan gagal. Yang kedua ada penyelesaian triparti. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dan dengan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Lalu penyelesaian triparti ini dapat dilakukan melalui meditasi, konsiliasi, dan arbitrase. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama untuk mediasi. Mediasi ini dilakukan dengan cara musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator. Lalu yang kedua ada konsilasi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa konsiliasi hanya untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Konsiliasi dilakukan dengan musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliator ini biasanya bukan PNS, melainkan hanya masyarakat yang mendapatkan legitimasi dan diangkat oleh menteri sehingga menjadi atau memiliki kewenangan yang sama dengan mediator. Lalu yang ketiga ada arbitrase. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase alternatif, penyelesaian oleh para pihak yang bersengketa yang putusannya mengikat dan bersifat final. Selanjutnya para pihak membuat perjanjian arbitrase dan memiliki arbiter, baik tunggal maupun majelis, yang dilakukan arbitrase wajib diselesaikan dengan jangka waktu 30 hari sejak penunjukan arbiter, yang dapat diperpanjang selambat-lambatnya 14 hari kerja atas kesepakatan kedua belah pihak. Lalu yang keempat ada gugatan ke pengadilan. Adapun tahapan cara penyelesaian perselisihan lembaga industrial melalui pengadilan hubungan industrial pengadilan negeri setempat adalah dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada pengajuan gugatan dan yang kedua ada proses pemeriksaan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1 memiliki permasalahan perspektif perlindungan hak-hak asasi tenaga kerja dalam undang-undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak tenaga kerja. Timbulnya perbedaan pendapat atau pandangan maupun pengertian antar pihak pekerja ataupun pengusaha terhadap hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja akan menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Bahkan sampai akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bahkan ada segi politik praktisnya. Hal ini dapat kita lihat dari peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang mana dibuatnya ancaman hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut. Sehingga masalah ketenagakerjaan sangat sensitif bagi nasional bahkan internasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 juga mendefinisikan perselisihan hubungan industrial atau dahulu dikenal juga dengan perselisihan perburuhan. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mendefinisikan sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja, buruh atau serikat pekerja. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, serta maupun perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh yang ada di dalam suatu perusahaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.